Nah teman-teman, ketika kita menjadi seorang konten kreator, kita bukan saja hanya dituntut membuat sebuah video, kita bisa mengupload video, tapi tendensi kita adalah bagaimana cara kita itu agar lebih konsisten lagi. Karena kalau kita terlalu ambisius, kalau kita terlalu terpacu pada suatu hasil ataupun materi teman-teman, kita itu akan berhenti di tengah jalan. Pengalaman saya sendiri ya teman, saya juga belum lama sama seperti teman-teman menjadi seorang konten kreator walaupun hasilnya belum begitu besar, tapi setidaknya bisa menceritakan ini pada teman-teman semua bagaimana perjalanan saya setidaknya 2 tahun ini ya teman-teman. Ya kalau dikatakan hasil ada, tetapi tidak kalau secara besar itu mungkin tidak seperti itu. Tetapi yang saya rasakan adalah suatu kenyamanan dengan dunia seperti ini. Saya senang membuat video, walaupun video itu ya mungkin masih standar ya teman kalau dibanding dengan konten kreator yang lain. Tetapi setidaknya kita bisa semakin berkembang, terutama karena tidak mudah ya teman. Apalagi video-video yang kita buat itu murni dari hasil karya kita sendiri, edukasi dari kita sendiri. Jadi otodidak, apa yang kita lakukan itu otodidak, kita menemukan jalan itu sambil kita jalan. Nah, kalau teman-teman semua arahnya menjadi seorang konten kreator itu sudah baik, artinya tidak hanya terpacu pada sebuah penghasilan secara materi ataupun uang, itu insya Allah ya teman-teman, kita itu akan bisa berhasil. Apalagi teman-teman ya, kita sebagai konten kreator di Facebook itu suatu hal menggambarkan menurut saya ya, memang peluang ditonton orang banyak itu lebih mudah ketimbang di YouTube. Saya merasakan itu. Tetapi untuk secara penghasilan konsisten, di YouTube saya itu kecil tetapi konsisten. Kalau di Facebook kadang-kadang besar, kadang-kadang tidak ada sama sekali. Nah itu menggambarkan plus minus antara Facebook, YouTube itu ada teman-teman. Nah intinya ketika kita sudah menjadi seorang konten kreator, kita dituntut untuk konsisten ya. Arti konsisten apa gitu kan? Nah itu ya. Karena kalau kita membaca konten kreator yang besar, kita mungkin tidak tahu mereka seperti apa prosesnya. Jadi kita yang hanya kita tahu, wah mereka sudah penghasilan besar, sudah followernya sudah sangat besar, tapi tidak tahu bagaimana proses dulu jatuh bangunnya menjadi seorang konten kreator. Nah, jadi ya teman-teman, saya hanya mengajak teman-teman semua untuk lebih giat lagi, lebih konsisten, konsentrasi. Jadikanlah kegiatan kita ini sebagai hiburan. Kalau kita sudah menganggap ini adalah hobi kita, apapun, biaya berapapun kadang kita lakukan, karena kita sudah mengacu pada hobi, bukan hasilnya dulu. Kalau kita langsung melihat hasil, nah disitulah nantinya banyak sekali yang terhenti di tengah jalan. Nah saya bisa menceritakan ini ya teman, karena ini pengalaman saya pribadi. Semenjak di 2 tahun ini saya aktif, walaupun video-video yang saya buat itu belum sempurna, belumlah artinya kalau dibanding dengan orang-orang lain, sangat sederhana sekali gitu kan, tapi itulah hasil karya kita sendiri kan, seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya teman-teman yang sudah mau bergabung, sudah aktif di media sosial menjadi seorang konten kreator itu hal yang luar biasa, karena tidak semua itu bisa ya, artinya bisa dan mau, karena yang dituntut di sini adalah suatu kreativitas kita, konsisten tadi, dan yang paling penting ya kita bisa membuat video ini setidaknya bermanfaat buat orang lain ya teman. Karena kalau saya sendiri kan punya basic, saya sebagai konten kreator ini karena rutinitas saya sebagai pedagang kan, seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan itu bisa saya upload di YouTube seperti itu, dan dari video-video yang lain kan, seperti itu. Nah saya melihatnya sekarang juga semakin banyak konten kreator terutama di Facebook profesional ya, karena semenjak adanya Meta, adanya peluang di Facebook profesional untuk kita menjadi seorang konten kreator, itu sangat sangat membuat banyak orang tertarik ke dunia ini kan, seperti itu. Tidak terkecuali saya juga kan, seperti itu. Dan saya merasakan itu asiknya dan menjadikan suatu hiburan, hobi, sehingga di situ kita dituntut ya teman, menjadi seorang konten kreator itu harus konsisten, bukan hanya 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Itulah yang harus kita lakukan, karena kalau kita terhenti di tengah jalan, otomatis ya konten kita, karya kita akan terhenti juga. Nah jadi teman-teman ya, intinya
Ketika teman-teman sudah ingin menjadi seorang content creator, banyak hal yang bisa kita petik. Bukan saja masalah kita bisa mencari biaya pendapatan tambahan itu kalau sukses ya teman. Yang kedua mungkin bisa jadi secara popularitas kita mungkin lebih dikenal, aktif seperti itu di media sosial, karena tidak semua orang bisa berkarya kan seperti itu. Nah, mumpung ini ada peluang buat kita semua, kita mengacunya ya kepada mungkin hal kreativitas tadi, sehingga nantinya video-video yang kita buat itu semakin menarik ya, semakin bermanfaat, dan tidaknya kita bisa belajar secara pribadi. Kita belajar mungkin kemarin kita membuat video ada kekeliruan, jadi kedepannya kita semakin memperbaiki seperti itu. Nah teman-teman, perlu sedikit teman-teman ketahui, di Facebook profesional juga kan ada, di Fanspage juga di Facebook itu bisa kita artinya memanfaatkan wadah ini untuk video-video kita, kreativitas kita upload itu. Siapa tahu nantinya kita memenuhi syarat ya untuk mendapatkan artinya keuntungan ataupun penghasilan dari iklan-iklan yang ada di Facebook itu sendiri. Makanya saya sendiri ya, walaupun kadang penghasilan kecil, saya terus untuk ya setidaknya kita dalam setiap hari itu membuat video ataupun kita mendaur ulang video kan seperti itu. Yang penting tunjukkanlah konsisten kita di dunia konten kreator ini, bisa membangun diri kita sendiri, dan syukur-syukur bisa menjadi contoh yang lain kan seperti itu. Nah, jadi itu saja teman-teman ya, sedikit sharing kita tentang bagaimana bentuk konsisten kita di dunia konten kreator, agar kita bisa menjaga ritme supaya kita tidak terhenti di tengah jalan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video berikutnya.